Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera untuk kita Selamat semua. pagi. Ya. Saudara-saudara, ini di depan kita adalah Bapak Hashim Khan. Dia adalah setelah walaupun kesenian, tapi juga pakar sejarah kayaknya ini. Ini merupakan topik yang menarik sekali karena rupanya ini akan menarik ke garis ke belakang, ke zaman-zaman zaman Sriwijaya, zaman Raja Sriwijaya di Palembang waktu itu, atau termasuk Sumatera Selatan. Nah, Sumatera Selatan adalah Lampung. Maka temuan-temuan yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Hashim Khan ini sangat penting bagi kita. Sangat penting bagi kita. Ternyata kita itu yang melalui masa-masa sejarah panjang, ya, melalui masa-masa sejarah panjang. Kadang-kadang kalau kita tidak banyak belajar, ya kita tidak tahu bahwa sebetulnya bangsa kita ini ya termasuk bangsa besar juga, ya, bangsa besar. Saya dulu lihat itu slide-nya cukup banyak juga, ya. Jadi tolong lebih efisien menggunakan waktu, Pak Hashim Khan. Jadi karena ini kayaknya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa memberikan waktu agak longgar. Terima kasih, silakan Pak Hashim Khan. Ini dapat Baik, terdengar ya? Iya, jelas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini slide-nya saya yang kirim ya, Pak Dim? Iya. Ada kekeliruan? Kalau ada, ya sudah. Saya tidak bisa ngirim ini. Ya sudah, ini nanti yang mengendalikan di Mas Didin. Ya. Oh gitu. Iya, tenang aja. Jadi baik. Lebih. Baik ya, terima kasih Pak Surahman Dimyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Nah, ini istilah tabi pun dijawab iya pun Pak Dim. Itu budaya di Lampung ya. Tabi pun, iya pun gitu ya Pak Dim jawabnya. Salamnya dari Lampung. Gitu. Iya. Baik, seperti yang dibicarakan Pak Dim tadi, ya, bahwa saya kajiannya tentang seni, tapi seni terutama musik, ya. Namun saya meneliti musik itu kan juga meneliti kebudayaannya, di mana pendekatannya itu multidisiplin itu termasuk antropologi, arkeologi, dan lain sebagainya. Jadi merupakan siklus. Jadi itu kajiannya Pak Dim. Kebetulan di dalam perjalanan saya meneliti itu banyak temuan-temuan yang melengkapi daripada kajian tentang musik yang saya lakukan. Nah, pada awalnya memang berada di Lampung, tapi kemudian ternyata keperadaban itu, kebudayaan tersebut yang ada di Lampung tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan lainnya, termasuk yang ada di Sumatera bagian selatan. Jadi makanya sebelum ini Pak Dim, saya mengkaji temu Arca Sri Ganesha ini agak gimana ya, karena memang baru ya, makanya di sini nanti kita lebih banyak mohon masukan atau memberikan sumbang dan saran ya, sedikit pertanyaan gitu. Jadi kalau yang bisa saya jawab pertanyaannya ya saya jawab, kalau tidak nanti kita sama-sama carikan jawabannya. Yang jelas ternyata di Lampung itu merupakan Sumatera bagian selatan, itu diketemukan sebuah Arca Sri Ganesha. Itu diketemukan kapan itu? Ditemukannya kapan? 2019 Pak Dim. Oh, belum lama berarti. Belum kalau lama, begitu ya. Memang saya kira belum banyak orang tahu, belum banyak orang
melakukan apa penelitian lanjutan ya. Ini Betul. bagus. Ini merupakan bagus memberikan informasi kepada budayawan-budayawan lainnya yang memang suka menelusuri fakta-fakta sejarah. Ini contoh yang luar biasa dan bagus. Dan ini ada objek penelitian sekaligus diskusi dan pengembangan. Ini Betul. kita mulai. Ini kita baru mulai, jadi tidak bisa memberikan tuntas karena ini memang termasuk baru kan. Betul, baru Pak Dim. Jadi sangat baru sekali 2019 dan memang belum ada yang meneliti dan memang lokasi untuk masuk ke situ karena di atas gunung ya. Kemudian ada kebun-kebun dan lain sebagainya. Jadi belum ada jalan terutama mobil yang bisa masuk ke lokasi. Begitu Pak Dim. Silakan. Next. Ya, latar belakangnya bahwa telah ditemukan arca Sri Ganesha 3 kali 9 meter di situ Semarpulu, Lampung Barat, namun belum dilakukan langkah-langkah lebih lanjut. Nah, yang saya bilang tadi bahwa lokasi gamelan yang saya teliti dan kebudayaan Lampung lainnya mempunyai hubungan dengan lokasi penemuan Sri Ganesha. Jadi memang ada hubungan yang sangat erat, makanya saya memberikan informasi kali ini bahwa di Lampung, di tempat gamelan yang saya temukan, itu ternyata ada Sri Ganesha. Lanjutkan. Seperti yang penelitian-penelitian sebelumnya, saya selalu mengkaitkan dengan kajian filsafat atau secara keilmuan, di mana ke depan mungkin kita akan meneliti ontologisnya apa. Jadi artinya apa Sri Ganesha ini yang perlu dijawab oleh kita, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya, membuatnya dan sebagainya. Tapi yang jelas secara aksiologis telah kita ketemukan sebuah arca Sri Ganesha tadi yang berukuran 3 tentunya arca ini di lain tempat banyak ya, bukan hanya di Lampung. Namun saya meyakinkan, saya sudah meneliti bahwa melalui media ya, internet dan sebagainya, bahwa arca yang ditemukan di Lampung itu ternyata terbesar di dunia. Masalah peradabannya, nah itu nanti perlu kajian lebih lanjut. Lanjutkan. Nanti kalau saya sudah berhenti langsung dilanjutkan saja ya. Nah, jadi saya kaitkan dengan kajian sosial bahwa kelas sosial dirumuskan Weber sebagai sekumpulan orang yang memiliki taraf ekonomi yang serupa, orang-orang yang diklasifikasikan dalam sebuah kelas tidak terkait satu sama lain. Dapat dilihat dari hal-hal seperti kekayaan, pendapatan, dan pekerjaan sekumpulan orang-orang tersebut. Nanti ini penting Pak Dim kita kaitkan dengan kajian sosial karena ternyata sosial masyarakat yang ada di Lampung terutama itu sudah berbeda kebudayaannya, terutama saat ini adalah kebudayaan yang dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Nah, dengan temuan ini bukan berarti kita kembali ke zaman dulu, tapi ini sebagai cermin. Artinya sebagai bahwa kita terhubung kemana saja peradaban kita. Lanjut. Kemudian sifat status sosial yang dijelaskan Weber sebagai sebuah komunitas orang yang memiliki dominasi di sebuah masyarakat. Jadi orang-orang yang masuk dalam status sosial yang sama umumnya terkait satu sama lainnya. Status sosial yang dimaksud Weber misalnya seperti bangsawan. Bangsawan memiliki dominasi dalam masyarakat dan mereka berkaitan satu sama lainnya. Jadi terutama di lokasi di Lampung Barat itu memang peradabannya berbeda karena memang kebudayaannya masih sistem raja-raja zaman dulu justru masih lestari gitu. Ya, jadi nanti ada bangsawannya dan sebagainya. Silakan. Tindakan atau perilaku sosial yang saat ini, baik yang dari dulu dan saat ini di lokasi Sri Ganesha,
bahwa perilaku tersebut mempunyai makna subjektif. Jadi mempunyai makna banyak sekali nanti mengenai Sri Ganesha ini. Apakah zaman sekarang itu mereka tetap memaknai, tapi zaman dulu jelas mereka nanti kita ketemu yang nama keturunan mereka Raja Dewa, ya. Jadi ada perilaku mempunyai makna subjektif. Kemudian perilaku tersebut mempengaruhi perilaku orang lain. Jadi bisa jadi peradaban yang Sri Ganesha ini yang ada di Lampung Barat bisa mewarnai di sekelilingnya, bisa jadi termasuk nanti kerajaan Sriwijaya misalnya, itu bisa jadi terhubung karena mempengaruhi perilaku orang lain. Tapi juga bahwa perilaku tersebut dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Jadi bisa jadi juga Ganesha yang ada di Lampung Barat itu nanti bisa jadi peradaban yang datang begitu ke situ, yang dipengaruhi oleh orang lain. Jadi bukan suatu hal yang ini ternyata punya peradaban di sini dan sebagainya begitu. Jadi bisa jadi ada menerima dan masuk peradaban ke suatu lokasi yang namanya Lampung Barat. Terima kasih. Bisa jadi tindakan rasional instrumental dijelaskan Weber sebagai setiap tindakan sosial yang tujuan dan cara mencapai melalui pertimbangan rasional. Nah, jadi bisa jadi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Lampung Barat, terutama di Lampung saat ini, melalui artinya pertimbangan rasional. Tapi juga nanti dilanjutkan, tapi juga tindakan-tindakan tersebut berorientasi pada nilai. Nah, ini nanti yang akan kita ungkap bahwa nilai-nilai apa saja yang ada di Sri Ganesha yang kita temukan nanti, kan? Termasuk dengan etika, norma, agama dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa bisa jadi nilai-nilai itu sudah ada pada masyarakat di Lampung waktu itu, kemudian mendapat pengaruh baru, artinya peradaban baru. Sri Ganesha juga mungkin bisa jadi masuk ke sana baru, ke sana ke Lampung Barat ini. Jadi begitu. Lanjut. Kemudian tindakan tradisional dijelaskan Weber bahwa berakar dari tradisi. Nah, jadi yang di sini maksud saya di samping ada bersifat rasional, juga bersifat nilai, dan juga ada tradisi, ya. Bisa jadi sebelumnya sudah ada peradaban di mana Lampung Barat itu diadap Sagi, diadap Petaliwa atau wali, tempatnya para wali-wali yang kemudian berkumpul di sana. Namun para wali ini maksudnya bisa jadi kedatangan mereka termasuk yang sebelum sejarah, ya. Termasuk yang sejarah, kemudian sekarang zaman saat ini. Nah, jadi di situ yang jelas pasti ada peradaban tradisional. Silakan. Nah, yang jelas bahwa dari semua peradaban tadi mengandung sikap yang baik, ya. Jadi afektif adalah berupa sikap yang ditimbulkan dari peradaban di lokasi Damar Pulu, ya, lokasi Damar Pulu di Pulau Sumatera itu kita temukan di Sumatera paling selatan. Dulu ini kan nyambung dengan Pulau Jawa. Kalau misalnya Sri Ganesha itu terdapat di Pulau Jawa, di Bali, kemudian dan lain sebagainya. Nah, jadi ini memang terhubung karena Lampung ini di Sumatera bagian paling selatan peradabannya. Oke. Nah, lokasi yang kita temukan, ya, itu di Gunung Pesagi, 2100 sekian mdpl. Nah, itu bukan di atas gunungnya, tapi sebenarnya di lereng bukit, ya. Jadi di kaki Gunung Pesagi itu ada bukit-bukit, namun lokasinya sangat strategis, ya, sangat strategis
lokasi tersebut karena terdapat juga lembah-lembah. Jadi bukan di atas gunung sekali, tapi di lerengnya. Nah, bahwa Sumatera terutama itu dulu terpapar bangsa Pun, ya, itu 1479 sebelum Masehi. Nah, saya di samping sudah banyak ya penelitian mengenai bangsa Pun ini yang mempengaruhi Nusantara, bahkan artinya bangsa Pun dari Nusantara, terutama di Sumatera. Nah, lokasi peninggalan Damarpulu itu mirip dengan bangsa Pun yang ada di Mesir. Nanti bisa kita lihat. Dan saya di samping menggunakan kajian keilmuan, jadi juga menggunakan rasa ya, artinya di mana perasaan saya bahwa termasuk karena ada kebudayaan ya, kebudayaan Lampung ini, makanya tadi ada detak Pun dan sebagainya, memang saling mempengaruhi. Peradaban bangsa Pun ini sangat kuat yang ada di sini. Ya, oke. Nah, kita lihat di sini ada tempel Hatshepsut yang ada di Mesir ya. Ada kuil di bawahnya. Nah, lokasi Damarpulu persis sama seperti ini, Pak. Sama, persis sama. Jadi Damarpulunya itu di lereng ini di ketinggian 90 derajat kemiringannya, dia di tengahnya, di atasnya ada benteng 8 kali 500 meter sekitar itu. Jadi semacam perahu begitu, ini di sudut perahunya. Nah, jadi ini di lereng Gunung Sagi, tapi gambar ini ada di Mesir ya, tapi konsep yang Ratu Hatshepsut ini sama persis ya. Kita nggak mengerti apa hubungannya ya, jangan-jangan memang ada hubungannya zaman dulu. Yang jelas di sini bahwa untuk membuat arca Sri Ganesha itu menggunakan pasir ya, pasir dan semen kuno dan kerikil-kerikil begitu. Jadi posisinya bersama persis dengan ini. Nah, kemudian di sisi lain kira-kira berapa kilometer ya, mungkin 20 kilometer dari lokasi ke selatan atau ke daerah pantai ya, itu yang disebut Kawah Nirwana Suwo, Lampung Barat ya, dekat lokasi Damarpulu. Jadi kalau kita ke lokasi ya, di sini ada danau meletus ya, dan di situ disebut Gunung Bata ya. Di Gunung Bata kalau saya baca juga di Sumatera Utara juga ada Gunung Bata ya, Batara gitu ya. Nah, jadi sangat lokasinya memang di sini juga tempat mata empat ya. Mata empat itu adalah leluhur yang ada di Sumatera bagian selatan. Ada legendanya mata empat dan Sipaet Lidah. Dan ternyata lokasi Suwoh ini adalah bisa jadi berupa istananya ya. Dan saya yakin juga terhubung ke Sriwijaya nantinya lokasinya pernah, artinya peradaban ini sebelum Pra-Sriwijaya, peradaban ini juga pokoknya di Sumatera bagian selatan di Bukit Barisan. Lanjut. Ya, Ganesha, kita masuk ke Ganesha. Ganesha adalah salah satu dewa terkenal yang memiliki gelar sebagai dewa pengetahuan dan kecerdasan, dewa pelindung, dewa penolak balak atau bencana, dan dewa kebijaksanaan. Makanya tadi saya dengar juga bahwa setiap Sri Ganesha itu selalu di wilayah tersebut terjadi bencana. Dan memang Sumatera bagian barat ya itu memang selalu gempa, dan juga beberapa gunung Merapi termasuk di daerah Suwoh tadi yang ada Kawah Nirwana itu juga hancur terakhir tahun 1933. Jadi beberapa kali hancur gunung tersebut dan tenggelam masuk sekarang dan sudah menjadi danau. Umumnya kemunculan Ganesha yang biasa dibaca kita temukan itu abad ke-4 dan ke-6 Masehi. Tapi kalau lokal ya, jadi ingatan lokal dari masyarakat yang ada di Lampung Barat yang saya tanya,
itu diperkirakan awal Masehi, gitu. Kalau yang berada di ingatan lokal. Adapun kemunculan abad ke-6 dan Masehi bisa jadi setelah kemunculan ke dunia luar, bisa jadi. Atau ya abad ke-6 dan ke-8 ini. Jadi lukisan dan patungnya banyak ditemukan di berbagai penjuru India, termasuk Nepal, Tibet, dan Asia Tenggara. Ya. Dalam relief patung dan lukisan ini sering digambarkan berkepala gajah, berlengan 4, dan berbadan gemuk. Ia dikenal pula dengan nama Ganapati, Vinayaka, dan Pilya. Dalam tradisi pewayangan, ia disebut Batara Gana dan dianggap merupakan salah satu putra Batara Guru. Berbagai sekte dalam agama Hindu memujanya tanpa mempedulikan golongan. Pemujaan terhadap Ganesha amat luas hingga menjalar ke umat Jaina, Buddha, dan di luar India. Nah, jadi bisa jadi peradaban Ganesha terhubung sekali dengan peradaban Ramayana, Mahabharata. Ya. Kalau saya lihat tadi ada video tentang Ramayana juga dikisahkan tentang pasukan dalam rangka mencari Sinta gitu. Di situ disebutkan ada naga laya. Di Sumatera bagian selatan nanti itu ada peradaban itu yang terhubung mungkin juga dengan peradaban Ganesha ini. Nah, ini Ganesha yang di India, ya, yang nanti kita ketemukan ternyata Ganesha yang ada di India dan lainnya itu belalainya menghadap ke kiri, ya. Tapi saya temukan juga ada belalai yang menghadap ke kanan. Nah, kalau Ganesha yang di Lampung itu dia mukanya menghadap ke kanan termasuk belalainya. Nah, ini juga luar biasa ya. Arca Ganesha di situs Bongal ya. Katanya abad ke-7 Masehi dan ini sudah di dating ya. Dan itu abad ke-7 Masehi, di mana abad ke-7 tersebut adanya kerajaan Sriwijaya kan sebenarnya. Ternyata selama ini kalau Ganesha kan di Sumatera kan belum keluar ya, belum pada tahu. Yang tahu terutama di Jawa, Bali, India. Nah, ternyata yang baru saya temukan 2019 itu di Lampung, yang paling besar di dunia, 3 kali 9 meter. Nah, ternyata ini ada juga di Bongal. Nah, ya. Jadi situs Bongal itu di Sumatera Utara. Nah, ada juga ternyata di Pagar Alam ya. Nah, ini abad ke-9 katanya. Bentuknya sudah umumnya batu ya, terbuat dari batu. Beda nanti Ganesha yang ada di Lampung. Oke. Nah, termasuk yang ada di Jawa juga berupa batu, ya. Ini di Arca Ganesha di Dieng dan Karangkates ya. Di Dieng juga yang baru ketemu ya di dalam tanah ini juga berupa batu murni maksudnya ya, bukan cor-coran ya. Ini nanti berbeda sekali dengan ada di Lampung. Oke. Nah, umumnya memang belalainya menghadap ke kiri ya. Ini Ganesha yang ada di Bali. Juga kalau di Bali saya lihat sudah banyak mengandung ukiran-ukiran ya, sudah berkembang sangat begitu baik dari batu mungkin dan dari lukisan dan memang agak berbeda ya dari Bali. Ya, Sri Ganeshanya. Lanjut. Nah, ini yang Sri Ganesha yang ada di Damarpulu, saya sampai hari ini karena belum ke lokasi kembali dan belum membawa kamera drone ya, belum dilakukan penelitian. Jadi ini kita lihat yang sebelah kiri gambarnya, ya. Dari kaki ini masih di bawah kaki lagi, sebelah kiri ini lihat sampai atas kepalanya di atas itu, 3 kali 9 meter. Yang orang saja yang hampir 1,6 atau 1,7 itu tidak ada apa-apanya yang dengan Sri Ganesha ini. Jadi kita bisa waktu itu kemiringan
ini 90 derajat ya, 80 sampai 90, jadi sangat sulit sekali untuk moto ya. Coba kita lihat yang sebelah kanannya, bahwa ini ya, ini teratai ya, teratai. Nah kemudian ini kemudian kakinya, nah kepalanya itu di atas lagi, itu melihat ke kanan. Saya meyakinkan sendiri karena ini memang Sri Ganesha. Saya sendiri yang melihat yang pertama sekali membuka ini lahan ini, karena ceritanya begini. Mereka yang punya kebun Pak Amung Murdam itu mendapat warisan hanya katanya di situ daerah keramat begitu. Jadi mereka kan namanya orang Lampung, kalau namanya keramat ya tidak didatangi dan mereka takut lah kan untuk mendatangi suatu tempat. Nah, saya dapat informasi tentang adanya arca. Nah, di pikiran saya waktu itu saya kira arcanya Buddhis ya. Saya kira begitu, katanya besar, tinggi katanya begitu kan. Nah, akhirnya saya masuk ke situ dan pertama sekali waktu gempa berbarengan dengan gempa Banten Krakatau. Ya. Jadi waktu Krakatau kemarin mungkin 2019 itu, nah saya itu masuk ke sana besoknya. Nah dari atas ya, saya naik dari kepalanya, terus itu kan masih banyak rumput. Nah kemudian saya bongkar begitu rumput-rumputnya. Nah ternyata saya ketemukan kupingnya aja itu hampir sebesar tapak gitu kan. Tapi saya belum tahu ini apa gitu. Terus saya koreksi, dibuka-buka lagi, ada 2 orang teman waktu itu yang memandu, kemudian membongkar juga, dan beliau juga tokoh di situ, salah satu tokoh yang ada di Lampung Barat juga belum tahu itu apa gitu kan. Jadi terus saya lihat, nah ini kok belalai, dan ini kuping, ini kepala, dan ini badan dan sebagainya. Dan dari situ saya yakin bahwa ini Sri Ganesha. Tapi ini bukan terbuat dari batu ya, tapi ini adalah dari kerikil-kerikil coran yang nempel di dinding ya. Ini keluar dari tanah sekitar setengah meter, 30 cm saja. Jadi badannya tidak begitu nampak, hanya ukirannya itu dari bagian kepala sama kaki depan. Untuk badan dan lain sebagainya, apakah dia terkubur atau tidak termasuk dalam buatan arca ini. Nah ini luar biasa kalau menurut saya, karena berada di atas pegunungan ya. Bagaimana cara membuat arca ini? Itu yang masih bingung. Jadi ini di atasnya ada benteng cor-coran 8 kali 500 meter. Jadi itu juga dari coran ya. Di bawahnya juga ada cor-coran. Nah ini kalau diyakini dibuat semenjak zaman Nabi Muhammad kesini atau abad ke-7, sepertinya agak sulit ya. Karena setelah zaman abad ke-7 kan peradabannya kan berbeda. Oke lanjut. Nah, untuk peninggalan yang ada di situ Zamarpulu, saya menemukan ada manuskrip ya, catatan-catatan, tulisan-tulisan, ternyata tulisannya bukan dalam bahasa Lampung, tapi dalam bahasa Jawa Barat. Ya. Jawa Barat ini sudah diterjemahkan oleh Panji Topan ya. Jadi ada katanya adalah rara ya, atau begak, rara begak, roro ya. Mungkin merujuk pada 2 kaki. Nah, seperti gambar tadi ada 2 kaki yang menginjak teratai begitu kan, berdiri tegak. Mungkin ini mantra kekuatan atau kewadukan kalau di Sunda. Nah, nanti ini perlu penelitian lebih lanjut, terutama masyarakat Sunda yang konsep parahyang ya, itu memang lebih kental di Sunda termasuk di Jawa. Kalau di Lampung atau Sumatera sendiri sudah tidak begitu tahu ya. Bisa jadi ada pergeseran manusia zaman dulu dari peradaban Sumatera bagian selatan. Lanjut. Nah, di lokasi Lampung Barat itu seperti saya bilang bahwa Lampung ini bagian dari Mandala Sriwijaya, kira-kira abad ke-7. Nah, sebelum itu
kalau di Sumatera bagian selatan, terutama Lampung, itu ada skala berak kuno dan juga ada tulang bawang. Ya, nah jadi dari peradaban ini masih diperkirakan apakah Lampung Barat tempat temuan tadi merupakan salah satu mandala dari mandala-mandala tersebut atau menjadi mandala utama. Karena peradaban nanti kita ketemukan ada beberapa wilayah yang menjadi tempat mandala utama di Sumatera bagian selatan ini. Tapi yang jelas bahwa peradaban tersebut terhubung, saya yakin bahwa terhubung dengan Sri Ganesha, ya. Nah, pada abad ke-7 kita kenal dengan Dapunta Hyang Sri Jayanaga. Kalau istilah-istilah Hyang memang di Lampung ya itu memang dikenal. Kalau kita meneliti sejarahnya ya, termasuk ada keturunan Raja Diwa dan sebagainya. Nah, bahwa juga Ganesha itu juga jadi dari Raja Diwa ya, semacam itu. Bisa jadi peradaban yang ini adalah terhubung ya. Oke, lanjut. Nah, inilah seperti tadi Dapunta Hyang Sri Jayanaga, simbol Raja Sriwijaya, terdapat kuda naga api. Nanti di daerah Suwoh seperti itu, kalau konon ceritanya masih ada naga aslinya, ya, masih ada berupa naga beneran, kata keturunan dari naga empat, ya, mata empat. Katanya memang ada naga beneran, katanya begitu. Tapi kita belum meyakini itu. Tapi memang di sini ada penunggang kuda, ya kita temukan di daerah Laya, di daerah Lahat. Di sinilah nanti bisa jadi Sriwijaya tersebut, karena di situ ternyata daerah Muka Upang juga di situ. Namun kuda ini peradaban kita ternyata kita temukan di daerah Bengkulu ya, di daerah Lejang. Kudanya sama ya, tapi naganya ini konsepnya juga terdapat di daerah Lampung. Jadi nanti akan terkorelasi mandala-mandala tersebut. Lanjut. Dan bahwa mandala Sriwijaya, Pesagi dan Seminung Lampung Barat di lokasi Ganesha dan juga Gunung Kabah di daerah Bengkulu, Gunung Bungku sebagai wilayah spiritual ya. Jadi kita yakin tadi bahwa kajian sosial itu sangat terkait sekali dengan nilai-nilai. Ya, jadi bukan berarti bukan berarti berdiri sendiri. Pasti kerajaan Sriwijaya yang besar pasti dia berhubungan dengan nilai-nilai, terutama dengan ketuhanan macam itu. Nah, sementara Pesagi dan Seminung itu diyakini memang suatu wilayah akan spiritualnya, gitu ya. Oke. Nah, seperti ini, lanjutkan lagi. Juga koin emas ya, yang lambangnya Ma ya. Jadi mungkin koin emas mandala Sriwijaya. Lanjut. Nah, ini koin-koinnya ini ditemukan di daerah Sumatera Selatan ya, di daerah Palembang, di Sungai Musi. Ya, jadi inilah bukti kuat memang bahwa sebuah kerajaan Sriwijaya itu ada di Sumatera bagian selatan. Itu di Lampung, Jambi, Palembang, dan jadi ini adalah koin emasnya. Ini menurut saya sangat kuat sekali. Ini adalah aksiologis ya. Jadi perwujudan dari kebudayaan, kebudayaan yang berasal dari spiritual, ya, di mana menggunakan istilah mandala dan sebagainya, peradaban-peradaban Hyang dan sebagainya, itu memang ada di Sumatera bagian selatan yang selama ini memang kurang terekspos ya. Nah, jadi ini dugaan kuat, ya, duga kuat bahwa memang Sriwijaya itu ada, dan kali ini kita lagi mengumpulkan budayanya, ya, baik ada gamelannya, ada tariannya, musiknya, aksaranya dan lain sebagainya. Nanti
satu-satu akan kita keluarkan peradaban dari Sriwijaya ini yang berada di Sumatera bagian selatan. Lanjut. Nah, ini yang sering saya keluarkan bahwa di Lampung dengan peradaban Mandalanya, ya, di Lampung ini salah satunya di Lampung, di Jambi, di Bengkulu memang peradaban ini banyak sekali ya, peradaban Mandala. Lanjutkan. Termasuk ini Mandala yang aksiologis ya, jadi arti perwujudan ya. Jadi artinya Mandala berupa sebuah lingkaran sebenarnya yang terdiri dari 4 sudut yang bisa jadi 8 sudut mata angin, dan ini terdapat di Lampung juga, situs hubung ya. Oke, dilanjutkan. Nah, juga di Sumatera bagian selatan, terutama di daerah Palembang kan ada situs Gua Harimau. Kalau di internet sekarang orang tahunya di daerah Semidang Aji ya. Padahal ternyata Pak, saya yang terbaru di sana, setelah kita teliti bukan Semidang Aji, sebenarnya Semdang Aji, yaitu situs yang ditemukan ada apa namanya kerangka manusianya zaman Austro-Melanesia ya, di Oku. Lanjutkan. Nah, di situ nanti ada apa namanya daerah Laya, atau disebut nanti daerah Laya ini dulu tempat Puyang Laya ya, yang kemudian bisa jadi Laya ini adalah Melayu. Dan saya tadi baru mendengar di Kisah Ramayana ternyata Naga Laya itu ada. Ternyata memang sudah ada peradabannya. Nah, saya tanya sama Pak Malik, itu peradaban Aji Saka, artinya wujud pemegang Aji Saka, itu yang pertama adalah ibu pusaka, berbentuk seperti Al-Quran Stambul, kecil semacam itu. Itulah yang pertama dari ibu pusaka. Kemudian ada dewa pusaka. Nah, ini perlu penelitian lebih lanjut ya. Yang pegangan dari bala dewa berupa wujud ya, pegangannya apa gitu. Kemudian dewa akuan ya, pasukan yang menguasai. Kemudian bala akuan, benda yang bergerak bisa bermacam-macam ya, bergerak bisa macan, bisa harimau dan sebagainya. Maksudnya seperti itu. Jadi bala akuan. Kemudian yang terakhir bisa berupa benda pusaka, ada keris dan lain sebagainya. Jadi peradaban ini nanti di Sumatera bagian selatan saling terhubung ya. Kenapa ada istilah dewa juga di sana yang perlu kita teliti. Lanjut, mohon masukannya. Lanjutkan. Nah, bisa jadi juga peradaban Ganesha ini terhubung ke Mandala. Artinya di zaman dulu bisa jadi mungkin orang-orang Tirakat dan sebagainya terhubung ke Mandala ya. Nih, peradaban Ganesha tersebut, saya meyakinkan bahwa kalau masyarakat Lampung kalau zaman sekarang kan mereka sudah rata-rata Islam dan Muslim ya, tapi mungkin zaman sebelum mereka Islam itu dalam rangka pencarian akan Tuhan. Mereka mencari, sudah percaya bahwa kebudayaan Lampung itu mempunyai nilai-nilai terutama nilai-nilai keagamaan, dan dalam rangka mencari itu mereka wujudkan dalam bentuk aksiologis ya. Atau Sri Ganesha ini tadi bisa jadi dipengaruhi dari kebudayaan luar semacam itu. Namun konsepnya tetap sama bahwa dalam rangka pencarian ya, kan mereka kalau orang Lampung sekarang bukan mereka sembah ya, itu bukan untuk sembahan sepertinya macam itu. Nah, ini juga bagian Linggayoni yang kita temukan di Rejang ya, Linggayoni atau bang ayah dan ibu, dan juga bisa jadi Ganesha kan berhubungan mungkin dengan peradaban kalau di Hindu ya, itu adalah putranya Siwa dan sebagainya. Semacam itu artinya perwujudan manusia lah. Muka bumi itu keyakinan pada zaman itu yang bisa jadi menurut saya tadi ada pengaruh dari luar atau memang peradaban setempat.
Lanjut. Nah, ya saat ini ada kerajaan adat Paksipa Skalabra di Lampung Barat ya. Di situ ada 4 paksi yang berkuasa. Makanya saya bilang tadi, secara budaya, secara culture, di Lampung Barat tempat lokasinya Ganesha, saat ini memang ada suatu peradaban representatif, artinya perwakilan dari kebudayaan Lampung yang saat ini itu biasanya umumnya dari Lampung Barat ini. Nah, di sana yang cukup menarik semboyan mereka. Jadi semboyan mereka adalah satu tidak bersekutu, pisah tidak bercerai. Ini semacam semboyan dari Mandala ya. Di mana di Lampung itu ada apa namanya Mandala, ada 4 dulu zaman kedatuan, ada 4 kedatuan, zaman kedatuan ada kedatuan ya. Kedatuan di Puncak, kedatuan di Pugung, kedatuan di Balau, dan kedatuan Pemanggilan. Nah, jadi ada 4 kedatuan. Nah, sekarang yang zaman Islam di situ ternyata ada juga apa namanya 4 kepaksian ya, kerajaan adat kepaksian ya. Nah, salah satunya adalah kepaksian Pernong ya, kepaksian Bejalan Diwai, kepaksian Belunguh, dan kepaksian Nyerupa. Nah, jadi mereka ini, semboyan mereka ini adalah satu tidak bersuku, sekutu, pisah tidak bercerai. Ini yang sangat menarik, perlu penelitian. Saya tanya sama Pun Edward, ini adalah semboyan dari leluhur. Artinya zaman dulu memang sudah ada peradaban ini. Ini sangat menarik Pak Dim. Jadi sebuah kedatuan Sriwijaya itu tidak berdiri sendiri. Hanya di Lampung Barat pun mereka ada sebuah apa namanya mandala-mandala. Apalagi adalah mandala yang di utara, di selatan dan sebagainya. Macam itu. Lanjut. Nah, ini salah satu kebudayaan yang ada di Paksipa tadi. Ya, jadi Sultan Pangeran, ada Pangeran Dewarsa Pernong yang dan perangkat kerajaannya bisa kita lihat ya, sangat kaya sekali. Ini lengkap. Ini ada musik, ada tari, dan di peradaban mereka ini ada keturunan Raja Diwa. Ya, jadi Raja Diwa yang terhubung dengan, bisa jadi dengan peradaban apa waktu itu. Ini Raja Diwa yang berada di dalam kepaksian ini. Jadi sangat kaya sekali. Kita lihat kebudayaan ini di mana sebuah gamelan, sebuah Ganesha itu pasti center for excellence, jadi pusat dari keunggulan. Nah, jadi dia tidak berdiri sendiri di sebuah Ganesha tersebut, karena ada peradaban sehingga kebudayaan berikutnya juga sangat kaya. Nah, ini budaya Canggat ya. Ini di masyarakat Pepadun saat ini ya, pakaiannya putih-putih dan sebagainya. Di situ bahwa peradaban Canggat ini ya, itu selalu diadakan upacara-upacara dan sebagainya. Nanti ini kalau Canggat itu bisa ketemukan di daerah Lampung Utara, di daerah Kota Bumi dan lain sebagainya, di sekitarnya, mungkin Waikanan, Tulang Bawang, yang dulunya mereka juga terhubung ke Pesagi, ya, terhubung ke Lampung Barat juga. Jadi peradaban mereka saat ini masih kaya dan sangat dilestarikan. Perlu penelitian lebih lanjut. Ya. Lanjutkan. Nah, kita sudah mulai masuk penghujung ya. Jadi aksiologisnya berupa arca manusia berkepala gajah. Saya sangat kok masih banyak pertanyaan begitu ya. Kok kenapa ada peradaban itu di Sumatera bagian selatan, terutama di Lampung. Namun secara ontologis, namun bisa kita jelaskan juga ya, apakah benar atau tidak bahwa sebagai Sri Ganesha sebagai lambang perwujudan manusia di muka bumi dan sekaligus lambang kecerdasan. Jadi apa yang disebutkan tadi bahwa Ganesha sebagai lambang kecerdasan dan juga tolak balak dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ya, bahwa kesimpulannya bahwa sebagai perwujudan kehidupan manusia diberi kelebihan yang dilambangkan sebagai arca Ganesha.
Arca Ganesha Arca Sri Ganesha salah satu bukti kuat tentang kerajaan Sriwijaya di Sumatera bagian selatan. Ya, mungkin demikian Pak Din. Penutup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasim. Ini bagus sekali ya. Ini perlu tambahan dari teman-teman yang lainnya. Ini kan baru temuan awal ya, temuan awal. Ya, ini masih ditafsirkan ini, ditafsirkan itu. Nah, itu biasa nanti di dalam di dalam dunia sosial, di dalam sosiologi itu ada temuan-temuan baru, penafsiran yang berbeda. Ya, itu nggak apa-apa. Jadi jangan alergi dengan penafsiran yang berbeda, itu nggak apa-apa. Nah, itu malah kalau bagi yang itu ada memperkaya. Ada orang yang melihatnya dari sisi sana, ada yang melihatnya sisi ini. Kemudian ada yang menggunakan bukti-bukti lain. Jangan. Saya persilahkan, ini ada teman dari ini Wong Belambangan, ini siapa sini yang sebenarnya? Silakan. Ayo. Ini dari Belambangan kemarin juga sudah hadir. Dianmutin. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Saya selalu menyimak apa yang disampaikan dalam gesah sejarah kalau saya menyebutnya ini. Iya, ya memang sejarah itu ya begitu ya. Jadi kita itu mencari bukti-bukti kan, dasar-dasar terus dikaitkan dengan yang lain. Ini buktinya ternyata Arca Ganesha itu sama dengan yang ada di Pulau Jawa, ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur itu ya. Betul ya. Kalau Pak Hasim Kam itu dari Lampung ya Pak ya? Dari Lampung. Betul Mas. Ya, Sumatera di ujung timur kalau nggak salah ya. Sumatera paling selatan. Oh, paling selatan ya. Kalau paling selatan kalau ya. Saya Wong Belambangan, Jawa Timur, ujung Pulau Jawa paling timur banget saya ini. Iya. Dari simpul itu saya meyakini kita memang ditakdirkan ketemu dalam acara seperti ini karena podo-podo pucuk, sama-sama berasal di pucuk ini. Ya, saya selalu menyimak dan saya meyakini bahwa peradaban yang ada di Jawa ini memang berasal dari Sumatera. Kemudian mengalir sampai terakhir yang hingga saat ini masih ada itu di Bali, yang masih menggunakan adat yang tradisi cukup kuno, tapi tetap lestari hingga saat ini. Itu keyakinan saya. Sampai ke Lombok enggak ya? Ya pastinya seperti itu Pak, sampai ke Lombok. Bahwasanya tradisi-tradisi kuno itu masih tetap digunakan. Kalau di Banyuwangi, saya Belambangan Banyuwangi, itu kalau menurut cerita atau sejarahnya ini adalah pusat Hindu kuno terakhir di Pulau Jawa sebelum terpisah nanti oleh lautan Selat Bali. Ini adalah pertahanan Hindu kuno yang saat ini masih tradisinya juga masih ada di Banyuwangi sendiri atau di bumi Belambangan sendiri. Begitu Bapak-bapak. Ya. Iya, ini bagus ya. Sebetulnya mungkin begini Pak Den. Iya. Ini Belambangan sebenarnya di Lampung dan terutama Sumatera bagian selatan itu memang ada daerah namanya Belambangan. Jadi betul. Saya kan juga ada Belambangan Umpu ya. Jadi ada Belambangan Pagar dan lain sebagainya. Jadi dengan Mas siapa Mas Wong Belambangan nih? Mas Eko, saya Eko. Oh ya, Mas Eko ya. Apa ya? Mungkin apa yang dibicarakan dari Mas Eko tentang peradaban kita, mungkin prasejarah, ya, peradaban kuno, ya, memang sebenarnya kalau di Jawa kalau saya lihat sangat lengkap, sangat kaya dan tinggalannya ada di Bali, ya, memang benar itu. Dan tradisinya hingga saat ini masih tetap lestari di Bali itu. Ya. Termasuk di Tengger itu kan ada peradaban Karo ya sebenarnya. Iya. Nah,
Peradaban Karo itu peradaban Linggayoni. Nah, ternyata istilah Karo itu kan ada di Sumatera Utara kan gitu kira-kira gambarannya. Ya. Nah, kan gitu. Nah, Lampung juga ternyata ada Gunung Bata, ya Bata. Nah, ternyata di dulu Toba itu adalah Gunung Batara, ya Batara Guru, ya. Apa namanya? Itu juga sangat terhubung sekali. Nah, jadi kalau memang ke depan memang perlu adanya kolaborasi Pak Dim ketika meneliti apa Jawa, ya. Itu kan aksiologisnya lebih ke yang terutama sebelum Islam, yang bukan peradaban Islam itu lebih banyak ke Hindu Budanya. Tapi ternyata di Lampung, terutama di Sumatera bagian selatan, kalau saya lihat memang ada aksiologis yang mereka terhubung mungkin ke Hindu Buddha, terutama di Lampung. Tapi kalau di Bengkulu dan Palembang itu tidak begitu terasa Hindu Budanya, karena memang terutama yang Puyang Laya, ya, yang disebut Nagalaya, yang disebut Malaya, Malayu, Himalaya, ya, itu ada peradaban itu di Sumatera bagian selatan, di hulunya Sungai Ogan. Tadi tempat apa namanya Gua Harimau, ya. Gua Harimau itu tempat manusia berkumpul, tapi tempat tirakatnya atau peradaban tentang ketuhannya bisa jadi di hulunya itu disebut di daerah Lahat sekarang, ya, pagar gunung itu. Nah, ini yang belum kita bongkar, Pak Dim. Tadi saya kan baru dapat dari Pak Malik bahwa ternyata yang pertama kodamnya itu ibaratnya urutan-urutannya itu adalah ibu pusaka, ya. Ibu pusaka itu semacam tulisan Al-Qur'an semacam itu. Nah, mungkin ada bala akuan, ada bala dewa dan lain sebagainya ke bawah, termasuk yang terakhir adalah keris, ya. Jadi itu bisa jadi karomah atau pegangan para pemimpin waktu itu yang disebut juga para Aji Saka ini, kan kira-kira begitu. Jadi memang di Bengkulu juga saya datang ke sana juga ke Pagar Alam, itu mereka lebih terhubung ke peradaban Arab, ya, sebenarnya kebudayaannya, di mana suku Jintun, ya, suku Jintun yang berasal dari Arab yang ada di Kutai itu juga kalau di Sumatera bagian selatan itu Pintun, ya. Nama putrinya itu Putri Remas Pintun. Jadi Pintun, Jintun dan sebagainya. Jadi gitu Pak Dim. Jadi memang masih apa namanya banyak perspektif, ya. Tapi yang jelas kalau apa namanya kebudayaan yang di Sumatera bagian selatan itu pada awalnya memang terhubung ke bangsa Timur Tengah yang jelas, karena kita kan ini sebelah timur dan ada Arab dan Mekah itu adalah Timur Tengah, tapi itu masih kental, terutama di Sumatera bagian selatan, tapi juga terpengaruh peradaban kebudayaan para dewa, ya, jadi Tradewa. Mungkin gitu Mas Eko. Jadi perlu kita adakan penelitian barengan, Mas. Iya, Ini siap. ini siapa lagi ya? Ini Mas Kus Winarto. Barangkali bisa menambah wawasan ini. Silakan Mas Kus Winarto. Belum bisa. Belum bisa. Ini yang sebelah satunya siapa lagi, Din? Yang lain, Din. Yang lain. Di layar saja kan nggak kelihatan ini. Baru hadir Pak Suara Wakil. Nah, ini siapa ini? Nama yang sebenarnya ini Suara Wakil Rakyat. Selamat pagi Pak Dim. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Ben Adriansah. Iya, rekannya Pak Hasim. Berarti dari Lampung Indonesia juga. Jaya. Bukan, saya dari Jakarta, Pak. Oh, dari Jakarta. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, Pak Dim pakai bendera Amerika Serikat itu apakah penggemar Joe Biden? Enggak, saya sendiri kan orang Amerika Serikat, tapi juga masih warga negara Indonesia. Jadi saya bangga dengan dua negara ini untuk saling berkolaborasi. Ya, silakan, Mbak. Silakan yang kalau ya, berita. Saya apa namanya nyimak dulu. Ada yang kira-kira Mas nanti ditanyakan, saya tanyakan. Terima kasih. Oh iya.
Saya justru mau bertanya kepada bapak-bapak ini. Saya ini kan biasanya banyak bertanya juga. Karena saya itu penggemar sejarah ya. Jadi masa kecil saya itu sampai sejarah Indonesia, sejarah dunia itu masuk di kepala ini. Jadi sampai geografi itu hafal seluruh dunia itu nggak tahu sampai sekarang ini. Tadi itu kan digambarkan seakan-akan ya, memang ya. Mau apakah itu dari Mesir? Ya, Mesir bergerak. Itu kan lewat Sumatera Barat. Ada enggak yang lewat Selat Malaka? Nah, ini kan itu kan pasti ada gitu ya, pasti ada. Masa semuanya itu kok memilih sebelah barat? Kalau toh memilih sebelah barat semua, apakah di situ aliran kapalnya lebih lancar kalau lewat Malaka itu banyak gangguan atau gimana? Kira-kira gimana? Ada masukan nggak ini? Ini barusan saya kan bertanya. Ini kalau begitu kan nanti sampai di daerah Medan, perkembangan di Medan. Kita lihat aja di Medan itu Batak itu kan ada terbagi dua. Itu apa masuknya di Selat Malaka itu zaman kolonialisme. Kalau sudah masa barat itu ya masuk itu lewat Selat Malaka, itu baru dugaan saya. Baru dugaan saja. Silakan kalau mau nambah dari yang lain. Ya, saya tambahkan tadi kalau belum ada. Jadi memang kebudayaan yang ada di Sumatera bagian selatan, saya mendapatkan ada dua peradaban, yaitu satu penunggang kuda. Jadi mereka berjalan bergeser dari utara ke selatan itu dari barisan menggunakan kuda. Tapi juga ada penunggangan perahu, jadi dengan menggunakan kapal. Nah, kalau yang dari dunia bagian timur, sepertinya memang mereka lebih dekat memang sebelah bagian barat. Ya. Artinya kalau mereka menyisir laut, ya, yang langsung ke Indonesia, terutama Sumatera, bisa jadi menyisir ke sebelah barat. Tapi peradaban kuno juga, ya, pernah ada di sebelah timur dari Sumatera ini. Buktinya bahwa yang ada di Sumatera Selatan, Palembang, situs Gua Harimau itu kan di sebelah barat sebenarnya, sebelah barat daripada Pulau Sumatera ini. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau peradaban yang berasal dari pinggir-pinggir pantai itu menyusur naik dari peradaban Malaka. Tapi mungkin melalui pantai ini kan ada riskan ya. Riskannya zaman dulu mungkin menghadapi kalau di daerah pantai menghadapi orang-orang, tantangannya berupa manusia dan lain sebagainya. Tapi kalau melalui pantai itu adalah ombak dan sebagainya. Ya, mana yang lebih dulu dan lain sebagainya itu kita belum ketahui. Tapi jelas terkena dua peradaban itu. Jadi ada penunggangan kuda dan penunggangan perahu. Ada peradaban itu, Pak Di. Iya, ini menarik ya, karena ini di Amerika ini kan sebetulnya dari rumah saya ini, kalau saya pakai mobil itu nggak sampai 10 menit. Nggak sampai 10 menit. Ternyata itu ada batu-batu besar. Batu-batu besar itu ternyata diambil dari pulau. Kalau nggak Sumba, Flores, gitu, Flores. Nah, ini nanti akan saya cari lagi informasi lebih lengkap karena datanya itu memang ada sifat mistik, gitu, mistik. Jadi menurut orang Amerika itu mengapa diangkut jauh-jauh dari Flores? Bayangkan, dan itu bayangkan berapa kapal untuk mengangkut itu kalau nggak orang, uangnya besar.
Mana bisa ngangkut barang sebesar itu? Sampai saja kan kita sendiri tidak tahu bahwa itu ada barang sebesar itu. Kemudian terus nggak tahu entah dari Pemda diberi imbalan apa gitu ya. Terus batu-batunya itu diangkut ke sini dekat saya ini, rumah saya ini, Iowa. Itu memang perlu waktu cukup lama karena menggunakan kapal. Bayangkan itu berapa alat berat yang dikerahkan, berapa alat berat itulah dalam hal-hal yang kadang-kadang kita itu nggak masuk akal, tapi ini terjadi. Justru kok dari Indonesia, ya agak bangga juga. Tapi itu ada sifat katanya, kalau nggak percaya coba silakan ke sini, coba kamu jangan menggeningkan cipta gitu saja lah, merenung saja. Ternyata hati itu katanya hati itu sejuk. Hati itu katanya sejuk. Nah, ini kan sebetulnya antara batu itu mengandung apa sehingga. Jadi kalau mau diteliti lebih lanjut itu kalau dikejar lagi sampai ke Flores, ada apa itu di Flores? Ini kan sesuatu yang kadang-kadang kita itu tidak, ada orang tidak tertarik sama sekali ya, apa itu cuma batu. Tapi ada orang lain yang menilai ada nilai-nilai sejarah, ada nilai-nilai magicnya, mistiknya ya. Nah, kalau dari orang Amerika tadi ada menilai jadi mistiknya. Jadi menganggap bahwa batu itu membawa kedamaian, gitu loh, membawa kedamaian gitu. Jadi menurut kepercayaan mereka, jadi merasa kalau sampai orang-orang kalau Anda ini tidak ingin mendapatkan keteduhan, ya ini. Ini yang di Iowa, ya, dari Flores. Jadi ini adalah fakta-fakta yang sebetulnya kita itu bangga juga ya. Ini temuan-temuan begini ini bangga. Walaupun saya ini hanya 10 menit, saya belum sempat ke sana juga. Ada 10 menit saja. Boleh bertanya Pak Dim? Iya. Batu yang di Iowa tersebut, yang dari Flores, kira-kira tahun berapaan ya? Nanti ini akan saya kirimkan datanya ya, tadi kayaknya Didin sudah punya itu. Memang itu sudah teman saya dulu di sini di Permias, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Itu yang mengirimkan. Ya, kalau menurut Pak Hasim kira-kira tahun berapa tuh Pak? Atau Bapak ada korelasi? Coba ditayangkan lagi, Din. Ditayangkan lagi, Din. Tadi yang batu dari Flores. Iya. Ya ini kita bisa baca ini. Ini tahun 2003. Diangkutnya tahun 2003. Cuman permasalahannya gini Pak Ben. Apakah peradaban semacam ini di Flores ada tidak gitu batu-batu yang semacam ini mungkin Pak Ben? Itu Pak Dim ya. Iya, ini itu ya. Sementara kita hanya itu baru kan mendapatkan. Diberdirikan ya. Coba buka situs Batu Berak. Mas siapa ini? Mas Didin? Itu Mas Didin ya. Coba buka situs Batu Berak ya. Di batunya berdiri ya, gitu. Iya. Aman. Itu. Coba kita lihat situs Batu Berak Mas Didin. Situs Batu Berak Lampung. Nah, jadi di sini juga situs Batu Berak Pak Pak Dim, bahwa di sini ada yang berdiri juga ini sebenarnya di dalam itu. Nah, yang ini nih sebelah kanan ini, yang sebelah kanan bawah. Yang bawah. Nah, ini yang bawah kan ada yang berdiri ini, situs Batu Berak ya. Nah, ini juga kan. Nah, kita lihat situs Batu Berak ini.
Ya Nah, kayaknya ternyata ada ini di kesamaannya sekitar nih. Ganesha ini Pak Dim. Hmm. Iya, ini di sekitar Ganesha ini Pak Dim. Dekat dari Sri Ganesha ini, situs batu ini yang ada di Lampung, gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi apakah di Flores ada nggak semacam batu yang berdiri begini peradabannya? Kira-kira begitu kan? Iya. Kan Ya, gitu Pak tadi Dim. Kan ternyata di situs Ganesha yang dibuat ada Sri Ganesha di Pesagi. Lampung Barat ya. Batu berdiri yang di Amerika tadi kayaknya sepertinya hampir sama ya Pak Dim ya? Saya sendiri sebetulnya belum mengamati datang sendiri ya. Itu baru saya hanya melihat gambarnya, saya belum datang sendiri. Ya nanti ya kalau ada waktu. Tapi kadang-kadang ada waktu untuk podcast begini. ada waktu untuk podcast. Jadi saya Sabtu Minggu itu sudah nggak ada waktu lagi. Tapi ini jadi menarik nih ya teman-teman ya. Ini merupakan kita itu menjadi lebih banyak jalan-jalan akhirnya nanti. Jalan-jalan bukan berarti jalan-jalan seperti aja piknik, tapi ini melakukan penelitian seperti ini. Kita buktikan ada nggak ini garis sambungannya itu ada nggak? Ini Pak Dim, ini saya sampaikan ini berada di Bondowoso, Inggris ya. dekat dengan Kabupaten Banyuwangi. Ada Batu Soor, Batu Soon namanya, Batu Soon. Ini mirip seperti Stonehenge yang ada di luar negeri. Iya, ini kalau mirip dengan di Inggris ini kan. Iya. Itu iya. Di Lampung ada semacam itu Pak Eko, Mas Eko. Iya. Juga ya, yang mungkin kepalanya itu terpotong gitu ya. Betul. Kalau jenengan tadi saya tadi sudah ngomong tentang Belambangan, bahwasanya di Lampung juga ada Belambangan Umpu kalau nggak salah. Ya Pak. Iya, Belambangan Umpu, Belambangan Pagar gitu kan. Ini sudah menarik, sangat menarik ini hubungannya dengan Belambangan Banyuwangi dan Belambangan yang ada di Sumatera. Ada keterkaitan apa ini sebenarnya? Berarti kan coba kata Belambangan itu artinya apa? Belambangan sendiri banyak cukup arti yang ditemukan ini. Mungkin bisa saya share nanti tentang beberapa referensi yang sudah saya punya di sini terkait tentang Belambangan. Ini akan saya share tentang buku yang sempat saya susun. Ini berdasarkan dari referensi yang saya punya dari teman-teman yang saling sharing tentang Belambangan itu sendiri. Mungkin bisa saya share di sini. Iya. Ini proses saya share dulu. Ya ini kan sebetulnya kalau kita mempunyai fakta-fakta sejarah seperti ini ya, ini kan bisa menambah semacam dunia wisata. Ya. Kalau saya tentang identitas Belambangan sendiri itu dari negara Kertagama itu ada dipupuh ke negara Kertagama 1359 itu ada di Suluk Belambangan. Asal katanya itu lumbu, bahasa Kawi lambang. Oh, lambang. Iya, kemudian ada lagi Lambuang gitu, ada lambang siwa, mungkin seperti itu. Lumbu juga bisa berarti wulur atau balur atau talas gitu. Menurut yang referensi yang saya punya. Pak Hasim atau teman-teman sekalian setuju nggak kalau kita kaitkan peristiwa-peristiwa ini dengan populasi pada saat itu, berapa manusia saat itu, gimana pergerakannya, gimana Pak Hasim? Pak Hasim, ada pertanyaan tadi gimana? Ya. Apa sih pertanyaan Pak, kurang putus-putus kayaknya. Jadi begini Pak Hasim atau Pak Dimyati dan rekan-rekan sekalian, peristiwa sejarah atau penandaan sejarah ini setuju nggak kalau kita kaitkan dengan populasi manusia pada saat itu? Jadi saya berpikir logikanya begini, kayak Pak Hasim tadi kan, Mesir sampai ke Bengkulu,
itu siapa yang jalan sejauh itu, terus ngapain dia, dari komunitas apa dia, apa udah nggak dapat pengharapan di itunya atau gimana. Selama ini hanya seperti itu yang bergelayut. Silakan Pak Hasim. Ya, yang jelas bahwa kita memang terpengaruh dari peradaban-peradaban yang ada di dunia ya. Baik kita tadi menurut Max Weber bahwa kita dapat pengaruh atau kita yang mempengaruhi macam itu. Dan menurut saya di Indonesia ya saling keterkaitan itu. Ada yang dipengaruhi dan juga ada yang mempengaruhi, saling keterkaitan. Tapi memang peradaban zaman maksud saya bukan itu. Yang dari Mesir Pak Hasim bikin garis sampai ke Bengkulu itu suku apa, berapa orang, migrasinya, itu populasinya. Ya, kalau kalau pertanyaan tentang kebudayaan ya tidak terlalu detail apa yang semacam berapa orang, apa saja itu tidak sejauh itu ya. Paling kita bicara seperti itu kebudayaan. Ya, ngerti, ya. Kalau ini kan Bang Sapun. Jadi kalau mungkin Pak Ben pernah ikut seminar tentang Bang Sapun, ya itulah yang saling mempengaruhi. Nah, apakah Bang Sapun ini memang berada di Indonesia, Nusantara, dari Sumatera, atau leluhur mereka dulu yang datang dari Mesir sana dibawa ke sini gitu kan? Masalah berapa orang, siapa saja, nah itu yang agak sulit bicara tentang. Paling kita betul, bicara Pak. tentang kebudayaan. Betul, saya bukan menguji Bapak, saya cuma jadi bergelayut nih. Heran kok gitu kan? Kok mau aja orang gitu loh. Itu silakan Pak. Iya, ini memang menarik sekali ya. Menarik sekali bahwa kemauan itu bisa melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan. Coba saja kalau kita lihat peradaban dari Eropa. Itu kan ada Inggris, ya kan? Ada Spanyol, ada Perancis, ya. Yang mulai pertama yang bernama Columbus itu kan, yang menemukan benua baru, menemukan Amerika, itu kan Columbus. Sehingga Columbus itu sebetulnya dianggaplah bapaknya Amerika. Columbus. Dia yang menemukan. Bagaimana Columbus itu kok bisa jalan menemukan sampai Amerika? Itu menggunakan teknologi yang ditemukan di abad 7 sampai abad ke-13. Timur Tengah. Jadi beberapa hari yang lalu saya mengundang Profesor Dr. Sukron Kamil. Dia adalah profesor selain dalam bahasa Arab, dia itu juga profesor politik juga, masuk geopolitik. Beliau itu sampai sudah keliling dunia. Jadi kepakaran Islamnya itu keliling dunia. Jadi menulis disertasinya diselesaikan di Kairo, dia juga menulis artikel, menulis buku-buku itu di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Australia. Itu hampir tiap 6 bulan pindah ke negara lain, 6 bulan lagi meneliti lain. Nah, teman-teman yang lain mestinya juga ada kemauan ke sana. Kayaknya perlu kolaborasi. Jadi saya katakan kolaborasi itu dengan negara lain. Ini termasuk sejarah. Ini bisa kita kontak data-datanya lebih lengkap. Kemungkinan itu ada di Mesir, kemungkinan ada di Belanda, kemungkinan ada di Amerika. Ya. Seperti data-data Mesir, seperti data-data bahasa ya. Bahasa Jawa, Sunda, Madura itu banyak sekali di Belanda. Terakhir Madura itu banyak di Amerika. Karena saya sendiri dengan profesor sini 23 tahun berturut-turut. Nah ini saja ya. 23 tahun berturut-turut sampai kita bisa menciptakan sampai mengoleksi data-data
cerita rakyat itu sampai 50 cerita rakyat. Itu 3 bahasa sudah kita buat jadi. Ya. Ini kan kolaborasi, dan nanti ini saya juga akan yang kontak college ini, bisa nggak kolaborasi? Pertama malah ini gamelan. Ya, bisa saja gamelan Jawa itu yang sekarang kan lengkap. Jadi saya kontak dengan Pak Kun Prastowo, dengan Pak Parpa Purwanto, kemudian ada lagi yang dari Pak Darno, ya Pak Darno itu juga yang dari Solo ini ahli gamelan. Nanti sampai kemarin dengan Pak Undung Wiryono itu dalang wayang. Jadi wayang itu nanti bisa saja diajarkan di kampus Amerika. Wayang, gamelan, wayang, tarian Jawa, kalau perlu sindenan loh. Nggak apa-apa gitu loh. Nah, tapi kan jangan hanya Jawa, nanti ada yang Sunda, ada yang Madura, ada yang Lampung, ada yang Minang, ada yang Batak, ada yang Dayak, gitu loh. Kita ini kan dari Sabang sampai Merauke kita kaya sekali. Kadang-kadang ini pertemuan semacam ini kami itu sebetulnya sifatnya mengajak bagaimana kita ini betul-betul itu Nusantara ini loh. Dari Sabang sampai Merauke itu kalau kolaborasi besar itu kita luar biasa. Merupakan bangsa yang tidak tertandingi. Tidak tertandingi oleh negara lain. Kita itu negara besar. Negara besar. Kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat, kita itu mirip saja dengan, cuma kita itu lautan. Pulau-pulau dan lautan yang banyak. Kalau Amerika itu benua, komplit. Makanya mau nampung berapa saja, Amerika itu tanahnya luas. Beda dengan di Rusia, Soviet dulu itu lebih banyak kutubnya itu, lebih banyak esnya. Jadi tanahnya itu nggak kelihatan, tanahnya cuma sedikit. Kalau toh bisa itu tidak terlalu paling sekarang itu kalau di Rusia itu lebih banyak oleh pohon tidak banyak. Ya ini senang, menyenangkan kalau saya ini. Kalau ada lagi masukan yang lain lagi ya, ini bagus sekali loh. Nanti siapa lagi yang mau akan menjadi narasumber ini? Kalau ini dari Belambangan masa nggak bisa ini, ya? Biar belum berani Mas Lima. Belum berani Mas Lima. Saya menyimak saja dulu sambil berkomentar gitu. Kalau memang ada perlu yang dikomentari. Iya. Tapi kalau saya diberi informasi misalnya. Ini referensi yang saya punya Pak Dim. Ini gitu. Saya membuat sebuah buku ini dari referensi yang saya punya. Saya kumpulkan mulai tahun 2017 dari teman-teman gitu. Pemerhati sejarah Belambangan Banyuwangi. Bisa nggak dikirimkan ke saya? Ini sudah saya share di chat dalam room ini sudah. Oke, dikirim saja lah linknya kita disampaikan ke Mas Didin gitu. Ya, sampaikan ke Mas Didin. Ya, sebab ini kalau nanti bisa saya pasang di link kan di sdimyati.com ya. Jadi ini teman-teman masukkan PowerPoint-nya nanti teman-teman lain ini kalau mau berbagi ya bisa langsung melalui website kita ini. Ya kalau nanti bisa diterbitkan ya kita terbitkanlah kalau ini memang kita itu tidak bisa semuanya itu bacanya harus di digital semua itu enggak. Kita itu harus ada print now ya. Jadi silakan Pak Dim, nggak apa-apa kalau dicetak dalam bentuk buku ya kan. Saya di Jakarta mengelola itu ya kan. Nanti kalau misalnya Pak Dim berkenan kita bikin sebuah usaha penerbitan bersama ya kan, kolektif yang Bapak yang dari Amerika bisa membantu layoutnya itunya segala macam. Pak Hasim jago tuh Pak.
Oh gitu. Ya, nanti kita atur lebih lanjut ya. Soalnya ini karya-karya begini, ini kalau tidak ya, jangan hanya digital. Kita itu harus punya printout. Dengan printout ini anak-anak itu selain bisa membaca ya di rumah, kalau perlu kan dijual gitu, dijual di online kan, dijual online kan. Ya kita bukan mencari untung, tapi ini alat untuk menyebar saja, hanya melestarikan pengetahuan Pak, minimal. Ya itu melestarikan pengetahuan. Tujuannya itu. Jadi kenapa kita ini kalau kita kok sampai kehilangan, tidak bangga dengan budaya kita. Kita merasa sekarang ini lebih senang loh. Anak-anak itu lebih senang melihat film luar daripada film dalam. Nah, ternyata film dalamnya nggak maju-maju kita ini. Ya kan? Film dari dalam ini nggak maju-maju, sementara Hollywood dan Bollywood maju. Nah, kapan ini kita punya Wood itu? Bisakah ini nanti di Lampung Wood? Jadi kan apa belambangan Wood? Artinya ya film-film dibuat di Belambangan, kita buat Belambangan Wood. Ya. Ya, tapi ini sekedar bersendaguro bahwa kita itu semangat. Kalau kita tidak membangkitkan film-film kita sendiri, maka kita lebih suka melihat filmnya Amerika. Ya, film Amerika bukan jelek ya, banyak yang bagus. Buktinya banyak yang bagus tuh banyak yang melihat. Netflix itu kan laku seluruh dunia. Netflix. Iya kan, kita dengan melalui handphone saja, di iPad saya nonton film. Tapi kalau saya memilih film yang baik, bukan asal film. Gitu. Jadi saya suka film sejarah, saya suka dokumenter. Ya. Itu belajar dari sana. Saya kalau mau belajar masa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, masa sejarah-sejarah itu belajar dari film-film dokumenter. Jadi bukan tidak ada anunya, kita ini semacam ini kita bisa saling berbagi. Ya saya harapkan nanti dari teman-teman ini kita bisa memberikan informasi kepada saya, siapakah ya teman-teman lain yang bersedia sebagai narasumber ya. Tidak perlu harus ahli, betul enggak? Tidak perlu. Kita hanya berbagi. Ya kalau kebetulan memang ahli ya alhamdulillah ya. Kalau belum ya kita tambah-tambahin gitulah. Saya kira kita terbatas dengan waktu, Pak. Terima kasih Pak Hasim, ya. Terima kasih Bapak-bapak semua ya. Ini kok ibu-ibunya nggak kelihatan ya. Ya saya ucapkan ini selamat sudah siang ya dia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, salam sejahtera.